Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dari Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 012022010069, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Buton. Pada video kali ini, saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bu Dina Firliana Nurdin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Pada video ini, saya akan membahas beberapa sumber materi, yaitu 1. Definisi, prosedur, dan rancangan pengelolaan kelas. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan manajemen kelas. Yang ketiga, faktor rancangan manajemen kelas. Dan yang keempat, manfaat rancangan manajemen kelas. Penjelasan materi yang pertama adalah pengertian prosedur pengelolaan kelas. Manajemen kelas merupakan suatu tindakan yang merujuk pada langkah-langkah kegiatan sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Jadi, prosedur manajemen kelas merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan kondisi yang optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengertian rancangan manajemen kelas. Rancangan sendiri diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk tujuan tertentu. Jadi, rancangan manajemen kelas berarti guru menentukan serangkaian mengenai langkah-langkah manajemen kelas yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk tujuan menciptakan kondisi lingkungan optimal bagi berlangsungnya kegiatan belajar siswa. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan manajemen kelas. Langkah-langkahnya adalah 1. Merencanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berkaitan dengan penyusunan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan belajar siswa supaya mau mengikuti belajar. Dengan kata lain, perencanaan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Maka dari itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pokok pembelajaran. Ketiga, menentukan strategi pembelajaran. Dan keempat, membuat evaluasi atau penilaian. Langkah kegiatan manajemen kelas yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan realisasi kegiatan yang telah direncanakan atau dipersiapkan sebelumnya oleh seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Faktor guru sangat dominan berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Tugas dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi 3 hal, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka, kegiatan guru dimulai dengan salam, kemudian berdoa. Setelah itu absensi, memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, mengacu pada strategi dan mengacu pada materi pokok. Jadi materi pokok dipersiapkan, terus strategi apa yang tepat yang sudah dirancang baru direalisasikan. Guru juga harus runtut melakukan pembelajaran dan guru juga bisa mengkondisikan
peserta didik agar tujuan itu tercapai dengan maksimal. Pada kegiatan penutup, guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Terus, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui pengetahuan serta kemampuan peserta didik. Evaluasi ini bisa berupa tes atau no-tes. Faktor penyusunan rancangan manajemen kelas. Rancangan prosedur manajemen kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Maksudnya, guru harus memahami betul arti, tujuan, dan hakikat pada pengelolaan kelas. Dengan pemahaman ini akan memberikan arah pada kita untuk memikirkan mengapa dan bagaimana kita harus berbuat atau bertindak untuk mengelola kelas. Kedua, pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Jadi, guru harus memahami betul hakikat siswa yang dihadapinya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang anak didik, merupakan pedoman dalam mengelola kelas. 3. Pemahaman terhadap bentuk penyimpangan latar belakang. Guru harus memahami betul penyimpangan apa yang dilakukan siswa, serta latar belakang dari tindakan penyimpangan tersebut. Keempat, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Guru harus memahami betul pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam mengelola kelas. Perilaku menyimpang dengan latar belakang tertentu akan membutuhkan pendekatan tertentu pula. 5. Pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan pengelolaan kelas. Maksudnya, guru harus memiliki kemampuan dalam membuat rancangan pengelolaan kelas agar rancangan prosedur pengelolaan kelas sesuai dengan karakteristik siswa di kelasnya. Selanjutnya adalah manfaat penyusunan rancangan manajemen kelas. Itu 1. Menjelaskan bahwa manajemen kelas merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. 2. Menyimpulkan peran guru dalam penciptaan sistem lingkungan yang mendukung pembelajaran. 3. Menjelaskan tindakan-tindakan dalam manajemen kelas. 4. Menyimpulkan perbedaan antara pengertian manajemen kelas dan prosedur manajemen kelas. 5. Mendefinisikan rancangan prosedur manajemen kelas. 6. Menyusun rancangan manajemen kelas.